Sebelum itu saya mau tes dulu deh, mau minta jemaat untuk tos kasih tos kanan kiri, katakan kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa ya. Puji nama Tuhan, juga sudah hadir hambanya Bapak Abednego untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita berikan pada pagi hari ini boleh bawa berkat bagi jemaat di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan pada setiap kami jemaat tempat ini, GKP Sriaso. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu, berkat-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan padamu atas hidup yang sudah kami jalani Tuhan selama 1 minggu ini, dari hari Senin sampai kembali Tuhan kami beribadah tempat ini di hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melihat hati setiap jemaat-Mu yang sudah datang tempat ini, kami yang datang dengan letih, sumur dan berat, kami yang datang dengan membawa segala pergumulan kami, segala doa-doa kami Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu. Dan kiranya Tuhan pujian dan kami pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang terbawa dari depan-Mu Tuhan. Naikkan sepujian dan kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertama sampai akhirnya. Kau juga memberkati Tuhan jemaat-Mu yang mungkin belum hadir Tuhan, bahkan mungkin dalam perjalanan, mungkin ada yang sakit, ada yang terbeban Tuhan. Kami mengatakan kami berkati mereka di tempat ini. Kiranya Tuhan kami rindu jemaat-Mu minggu-minggu ke depan boleh kembali datang ke tempat ini untuk bersama-sama bersekutu dengan kami tempat ini. Dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Yesus Tuhan.
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama dalam kemenangan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai dengan nama-Mu, dan kami siap untuk membawa kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan. Bagi yang siap untuk bersorak-sorai bersama dengan kami semua di tempat ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap puji Tuhan? Puji Tuhan. Ayo mari kita bersama-sama puji Tuhan.
Tuhan, amin. Saya percaya mulai dari tempat ini Bapak Ibu Jemaat tidak membawa permasalahan tapi membawa berkat, amin. Kalau kita GKP gereja kelebihan berkat, amin. Mari kita pujikan hanya di dalam namanya. Di berakhir jalan bisa manisnya waktu hidupku dari sekarang sampai gaya bersama setiap kuasa tidak Yesus yang sumber harapan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi kebenaran yang bebas selalu memberikanku kekuatan pada segala tantangan kekuatan Tuhan yang bersama setia percaya dan kuasa mulia. Yesus yang sumber harapan pada hanya di dalam kuasa-Nya bagi tersedia kemenangan dan hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku semuanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan hanya di dalam kuasa-Nya bagi tersedia kemenangan bagiku semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan satu-satunya Tuhan kami yang boleh memberikan mujizat, boleh memberikan anugerah Tuhan, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kami. Tuhan, saat ini kami ingin
dari tempat ini kami tidak pulang dengan tangan lupa, kami pulang dengan sukacita dan sejahtera, kami pulang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah pembuat mujizat sejati. kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun, yang tak terpikirkan oleh kami, yang tak terbayangkan oleh kami, bahkan melebihi apa yang sanggup kami bayangkan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami semua, siapkan setiap hati dan telinga untuk boleh menjadi tanah yang subur bagi pemberitaan firman-Mu. Demikian juga Tuhan berkati hamba-Mu layakan untuk menyambut. Biarlah kuasa-Mu menyertai firman-Mu. Demi nama Yesus kami dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali pemberitaan firman Tuhan saja kita membaca ayat Mas tahun ini ya. Yesaya 41 ayat 10. Coba saudara perhatikan. 1 ayat yang ke-10 di bagian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat seperti ini contohnya itu maksudnya ayat-ayat yang sama atau ayat-ayat yang mungkin menguatkan kita semua, fokus kita kemana kira-kira? Ayat ini saja coba ditayangkan. Fokus kita kemana? Aku menyertai engkau, betul? Sebab aku Allahmu, betul? Aku meneguhkan engkau, menolong engkau, memegang engkau. Saudara pernah perhatikan enggak? Jangan takut, jangan bimbang. Pernah perhatikan enggak? Nah, saudara seringkali kita enggak sadar bahwa relasi dengan Allah itu bukan satu arah. Relasi dengan Allah itu dua arah. Bagian Allah jelas memberkati saudara dan saya, menyiapkan masa depan saudara dan saya, dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita peringati kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan hari Pentakosta. Tetapi seringkali kita lupa bagian kita untuk menikmati semua janji Tuhan itu bagaimana. Nah saudara, seringkali banyak anak-anak Tuhan frustasi, banyak anak-anak Tuhan merasa putus asa. Katanya Allah menyertai saya, katanya Allah itu memegang tangan saya, tetapi saudara lupa apa yang saudara harus kerjakan. Kalau dalam hal ini ayat Yesaya 41:10 dikatakan jangan takut, jangan bimbang. Hari ini kita akan belajar yang menjadi bagian Allah, yang menjadi bagian kita. Kalau bagian Allah sudah tidak usah diragukan, jelas pasti. Tapi bagaimana kita merespon hal itu? Oleh sebab itu pagi hari ini saja kita belajar satu tema tentang hidup karena percaya. Saya akan awali dari pembacaan Yohanes 20 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini adalah satu peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mungkin kalau kurang jelas bisa dipakai Alkitab elektronik saja. Baik, Yohanes 20 ayat 25 sampai 28 atau bukan 18. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26. Kemudian 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, kembali ke saudara. Kalau kita lihat di sini ada satu peristiwa yang menjadi perhatian kita semuanya, bagaimana Thomas meragukan atau Thomas bimbang. Dia minta bukti sebelum dia mencucukkan tangannya ke lubang tangan ataupun ke lambung belut kembali ke PPT-nya. Dikatakan ayat yang ke-29, ya, kita buka Yohanes 20 ayat 29, ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, pada dasarnya manusia itu seringkali perlu bukti atau membuktikan untuk mempercayai sesuatu. Saudara sadar nggak hari ini? Saudara pernah di taman atau duduk di bangku terus tiba-tiba memegang sesuatu lunak-lunak. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Delah tenang dah. Sudah tahu itu kotoran ayam atau kotoran burung, tapi saudara tetap mau ngecek baunya seperti apa. Nah, demikian juga ketika naik motor atau naik mobil banyak kempes, apa yang saudara lakukan? Iya kan, sudah jelas kempes masih dipegang-pegang, terus sahabat sudah kempes. Nah itulah yang seringkali saudara nggak sadar kita mempunyai kebiasaan meragukan sesuatu padahal itu sudah pasti. Ya, ya kembali ke boleh lanjut. Saya sempat merenungkan apakah kebiasaan manusia yang sering ragu-ragu, tidak percaya itu karena pengalaman manusia waktu itu. Ya, sempat diperdaya oleh iblis, sehingga akhirnya dosa itu terbawa dan manusia menjadi curiga terus. Jangan-jangan aku ditipu, jangan-jangan begitu kan? Ya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukannya. Saudara, ular itu cerdik. Ya, jadi dia mulai mempermainkan pikiran daripada perempuan sehingga tertipu. Nah, apakah ini yang menyebabkan jika kita itu kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang nggak percaya, bahkan sama Tuhan pun seringkali kita secara tidak sadar, atau mungkin ada yang sadar juga ya, tetapi mungkin taraf iman tertentu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, meragukan apa iya Tuhan sanggup, apa iya Tuhan bisa, buktinya. Nah itu loh, saudara, seringkali bahwa kita sama Tuhan pun masih perlu bukti. Padahal kalau perlu bukti, itu buktinya sudah luar biasa, saudara dan saya. Kematian Kristus, Allah lahir ke dunia, itu bukti yang tidak terelakkan lagi sebenarnya. Tetapi tetap saja manusia merasa bahwa kadang-kadang harus dibuktikan dengan apa yang dilihat. Bisa dilanjutkan? Saudara, percaya dengan tidak melihat itu tidak seperti, jadi begini, kekristenan itu tidak membuat kita kehilangan akal sehat. Kalau saudara ya di dalam di luar sana ada satu keyakinan dan beberapa itu begini, pokoknya percaya ya pokoknya percaya, tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh istilahnya ngutik-ngutik lagi, pokoknya kalau bilang A ya A, B ya B, entah itu benar, entah itu salah, entah itu sesat. Tetapi kekristenan tidak begitu. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan itu bukan seperti percaya yang buta, pokoknya percaya. Ya saya ibaratkan bukan seperti membeli kucing dalam karung. Saudara pernah lihat medsos, ada orang bawa karung terus setelah dibuka ternyata sandal. Pernah ya? Jadi orang sudah tegang semua ternyata sandal ya. Karena, nah itulah saudara. Coba perhatikan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya.
yang tidak tercatat dalam kitab ini. Saudara perhatikan ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Saudara, saya ulangi lagi bagian A. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Kita tidak berinteraksi secara langsung dengan Yesus seperti murid-murid waktu itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada satu yang bisa kita percayai, yaitu yang tercatat di dalam kitab ini. Apa itu? Saudara bisa lanjutkan bebetannya. Yang dicatat di dalam kitab yaitu Alkitab. Apa yang dicatat di dalam Alkitab? Alkitab itu apa, saudara? Yang saudara pegang? Firman Tuhan. Artinya bahwa ayat di dalam 31 tadi mengatakan bahwa semua yang tercatat di dalam Alkitab, kalau bahasa sekarang, supaya kamu percaya. Nah, sekarang yang kita pegang, yang kita percayai adalah firman Tuhan yang sudah dicatat di dalam Alkitab, saudara. Ya, saya pakai HP beberapa juga. Ya, kemajuan ya seperti ini. Zaman Yesus memang belum ada HP, belum ada kertas, jadi ya ditulis-tulis di daun atau di apa gitu ya. Nah, saudara, beberapa orang seringkali ketika mengalami sesuatu melihat apa yang dialami, melihat apa yang sedang terjadi, dia lupa, aku ini Allahmu, aku memegang engkau, aku akan memberikan kemenangan. Itu seringkali lagi lupa. Loh, kenyataannya begini Tuhan, kenyataannya seperti ini Tuhan. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 6. Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus belum pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Thomas pasti sudah mendengar tentang mereka, dia salah satu dari murid-muridnya. Ayat yang barusan kita baca membuktikan bahwa sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus mati dan bangkit, sudah menyatakan kepada murid-muridnya. Toh Thomas masih meragukan itu sebelum melihat bukti, atau sebelum membuktikan secara sendiri, secara langsung. Nah, saudara, itulah iman. Ya, kita mempercayai perkataan firman Tuhan, yang perkataan firman Tuhan itu tidak pernah tidak terjadi. Saudara sudah bayangkan mulai dari kejadian, kalau saudara suka baca firman Tuhan, harus suka. Ya, kalau enggak saudara gampang bingung. Saya kemarin itu kaget, ada ya pelayan di gereja kami mau broseti, saya pastor apa? Anak saya itu tiba-tiba sembahyang, yang lain pada dia gembala sektor yang membawa beberapa konsep. Aduh, sedih Pak. Nah, karena apa? Karena bisa jadi, wah ini Pak, ini kenapa ya, bisa apapun pulangnya atau apa. Jadi saudara perlu sangat suka tidak suka akan membaca firman Tuhan. Karena pengajaran di luar sana, pengaruh di luar sana begitu luar biasa. Kalau saudara tidak didasari iman yang kuat berbicara firman Tuhan, gampang goyah. Pak, itu pergumulan Bapak. Ya, itu pergumulan Bapak harus benar-benar itu anak kita. Ya. Nah, saudara mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar dan suka membaca firman Tuhan. Thomas yang sudah mendengar secara langsung itu masih meragukan bahwa Kristus itu bangkit sebelum dia
melakukan atau membuktikan sendiri apa yang diceritakan oleh murid-muridnya. Lanjut. Nah, ini Thomas itu bisa jadi mewakili kita semua. Kita seringkali juga secara tidak sadar mengukur sesuatu bukan karena kebenaran firman Tuhan, tetapi berdasarkan kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengolah sesuatu yang kita terima. Respon terhadap sesuatu itu berdasarkan IQ atau otak kita yang sangat terbatas. 2 Korintus 5 atau Kejadian 15 ayat 56 dulu. Kejadian 15 ayat 5 sampai ke 6. Kejadian 15 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Contoh satu peristiwa. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham percaya bukan karena dia melihat, bukan karena dia melihat tanda-tanda. Waktu itu belum ada tanda-tanda dia mempunyai anak. Bahkan Abraham sempat berpikir, apakah bujanku ini nanti yang akan mewarisi semua kekayaanku. Ya, karena Abraham sama dengan semua manusia mulai khawatir, kok belum ada tanda-tanda saya memiliki anak. Tetapi Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa kamu akan memiliki anak, dan Abraham percaya. Dia tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah tua, istri saya sudah tua, bagaimana mungkin saya mempunyai anak? Lanjut. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, hidup karena percaya bukan melihat itu bukan percaya yang buta. Pokoknya saya percaya tanpa dasar, saya percaya tanpa alasan yang pasti. Tetapi saudara dan saya percaya karena ada firman Tuhan yang mengatakan kepada saudara, ada firman Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, yang itu kita pegang. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Itulah dasar iman kita. Bukan percaya yang pokoknya ya pokoknya percaya. Dasarnya kok enggak. Nah, ini kalau di pengadilan tidak kuat, saudara. Kalau saudara percaya ini salah ya kok, ada saksi tidak ada. Loh, kalau kamu bisa mengatakan dia salah, pokoknya salah. Nah, ini repot. Pokoknya aku percaya, dasarmu kok. Terus pokoknya percaya. Nah, ini repot. Saya percaya, kenapa? Karena firman Tuhan mengatakannya. Saya percaya, kenapa? Tuhan berkata. Saya percaya, kenapa? Tuhan yang berjanji. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Nah, itu sekarang bagian kita yang terpenting adalah kita jangan bimbang, kita jangan ragu, tetapi percaya. Saudara, melihat itu adalah menggunakan standar manusia untuk mensikapi sesuatu. Kalau kita melihat kejadian, itu seringkali kita menggunakan standar manusia. Oh, ini angel ini nggak mungkin. Ini peristiwa mustahil ini bisa diselesaikan. Karena kita melihat apa yang terjadi, apa yang kita alami. Nah, saudara, kalau kita mau menikmati kemenangan, maka jangan sampai kita mengandalkan apa yang kita lihat. Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, sesaat ketika Petrus dikatakan mendengar perkataan Tuhan Yesus, kemarilah, dia berjalan. Dia tidak memikirkan yang lain. Dia hanya mendengar dan mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemarilah, dia jalan. Tetapi di tengah perjalanan, dia mulai melihat, loh, saya kok berada di air, loh. Ini danau, ini bukan aspal, ini bukan jalan, ini bukan tanah. Dia melihat berdasarkan standar manusia. Ketika awal dia berjalan di atas air,
Dia melihat berdasarkan standar yang dikatakan Tuhan. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia menyadari itulah, dia mulai tenggelam. Yang kedua, tadi kalau melihat menggunakan, artinya kita menggunakan standar manusia, boleh lanjut PPT-nya. Melihat sama dengan bahwa yang terlihat belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya, membuat tertipu. Seringkali apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh, kita akan lihat 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi calon pengganti daripada Saul, karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan, karena Saul sudah meninggalkan Tuhan, dia datang kepada seseorang dan waktu itu dihadapkan kepada Samuel. Eliab itu tentara. Kalau tentara badannya kekar, badannya tegak. Dan Samuel langsung berpikir secara manusia, ini dia. Nah, saudara, seringkali kita juga begitu, oh, ini jawaban Tuhan, oh ini dia. Tetapi hati-hati, saudara. Ya, hati-hati sekarang itu yang kelihatannya manis, yang kelihatannya baik belum tentu seperti itu. Perlu saudara sekali lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan apa yang kita lihat, baik belum tentu baik, jelek belum tentu jelek di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ternyata bahwa ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan Goliat, Eliab salah satunya, termasuk tentara-tentara yang lain yang gagah perkasa, itu sembunyi, tidak ada yang berani. Tetapi Daud yang tidak diperhitungkan, Daud yang tidak ada pengalaman berperang secara sebagai tentara, tetapi secara iman dia perang luar biasa, ya, perang imannya luar biasa. Ternyata Daud yang berani, dan terbukti Daud menang. Sehingga manusia seringkali melihat itu, seringkali tertipu dengan eloknya, dengan bagusnya, dengan tipu daya. Ya, pengalaman yang tadi saya sempat ceritakan, manusia terperdaya oleh iblis karena mulutnya yang manis. Saudara, hari-hari ini mesti hati-hati sekali. Ya, di medsos, kalau saudara ditelepon apa, saya sekarang kalau orang telepon tidak saya simpan nomor telepon, nggak saya jawab. Ya, karena kan macam-macam banyak penipuan, saudara. Katanya ketika dia dengan suara kita bisa suara ini bisa di apa ya? Ya, di AI terus itu jadi seakan-akan dia pakai suara dia, tapi jenis suaranya seperti suara saya, kurang lebih begitu. Ya, dia bisa ya, kalau sama saya tidak ada yang ditipu, siapa yang ditipu? Tapi saya, nah, beberapa hari yang lalu saya sedang mencarikan anak saya itu satu brand untuk saya ajari dia mandiri, untuk kerja sendiri lah. Saya menghubungi karena saya cukup berhati-hati sampai beberapa brand yang sama itu beberapa marketingnya itu saya hubungi. Terus akhirnya tiba satu orang ini, saya kok ini beda ya, ini meyakinkan ini, tapi tidak semudah itu saya yakin. Dia sudah memberikan videonya, Pak, ini saya namanya ini, ditunjukkan di kantornya ini. Saya pun masih belum percaya. Terakhir Mas, bisa minta tolong Mas, sampai foto sama KTP. Dan kadang-kadang kita tidak kenal dia, kita transfer tiba-tiba barang tidak kirim kan repot ya. Dia foto sama KTP sambil bilang gini, puji Tuhan Pak, saya juga anak Tuhan.
saya dari Lampung Pak di sini. Saya bilang, Mas ini bukan kebetulan, ini berkat sampean, padahal saya sudah menghubungi beberapa orang. Ya, jadi sampai segitunya saya harus hati-hati karena ya itu penipuan itu begitu luar biasa. Sekali lagi bahwa jangan mudah tergiur dengan apa yang ditawarkan dunia, yang kelihatannya benar, yang kelihatannya terlurus, terutama tentang pengajaran. Ya saudara, di medsos ini ngeri sekali. Ya, banyak ajaran-ajaran, tetapi kalau diperhatikan secara umum sebenarnya kita diuntungkan dengan medsos ini karena hal yang ditutupi tidak bisa ditutupi lagi. Semua kebenaran terbuka dengan adanya medsos ini. Lanjut sekilas info, kita lanjut ke laptop Bapak Ibu. Kemudian bisa di PPA, percaya kepada firman Tuhan itu sama dengan merespon, memandang sesuatu dengan menggunakan standar Allah. Kalau tadi kita melihat dengan kacamata kita, memandang dengan pemandangan kita, itu belum tentu benar. Kemudian kita standarnya itu standar kita. Ukurannya itu ukuran kita, sulit, gampang, baik, buruk, itu ukuran kita. Tetapi ketika kita percaya, itu kita sedang menggunakan standar Allah untuk merespon sesuatu. Lukas 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, secara manusia, Simon itu nelayan yang sudah tidak usah diragukan lagi. Dia bisa jadi lahir di tepi pantai, bisa jadi sejak kecil sudah main di laut, di danau atau di mana yang dia biasa cari ikan. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus berkata, dia bilang, walaupun saya sudah semalaman menebarkan jala, tetapi karena Engkau yang menyuruh, Simon taat. Dan Simon percaya, dan terbukti bahwa apa yang dipercayai Simon itu terjadi, dan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kenapa rasanya pergumulan kita itu begitu lama, pergumulan yang terjadi semakin lama. Ketika kita bimbang, ketika kita ragu, ketika kita tidak percaya, ya, tetapi hal spontan yang dilakukan oleh Simon saat itu juga terjawab pergumulannya. Ketika dia sudah semalaman mencari ikan tidak dapat, Tuhan mengatakan sesuatu dan dia percaya, dia mengerjakan sesuai yang Tuhan mau, dan dia melihat mujizat terjadi. Dia ahli di dalam menangkap ikan, ternyata tidak berguna di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara melihat persoalan yang saudara hadapi, bisa jadi memang betul secara manusia itu berat, tetapi jangan menggunakan standar pandangan manusia untuk menilai apa yang saya alami, apa yang saudara alami. Percayalah, seberat apapun, sesulit apapun, serumit apapun, Allah sanggup. Ya. Bukan secara kebetulan lalu Bapak Gembala menetapkan tema tahun ini adalah bersamamu aku menang. Tetapi pagi hari ini coba kita evaluasi lagi. Bisa jadi kita tidak segera menang karena kita masih muter-muter di dalam keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Ini kunci, saudara. Kita di hadapan Tuhan itu bukan seperti robot yang diprogram sesuai kehendak Tuhan. Kita jalan. Kita diprogram sesuai jalan, tidak. Ya. Tetapi kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Tuhan menyiapkan masa depan. Tuhan menjanjikan pertolongan. Tuhan menyertai kita. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau kita tidak percaya, yang terjadi adalah keraguan, kebimbangan, seperti firman Tuhan tadi katakan, jangan bimbang, jangan ragu.
Itu jelas, saudara. Jadi itu satu paket, jangan diambil yang bagiannya Tuhan, tapi juga ada bagian kita untuk menerima kemenangan, untuk menerima Tuhan memegang tangan kita. Maka kita harus percaya, kita tidak boleh ragu. Mungkin saat ini memang betul, belum. Mungkin kita belum melihat tanda-tanda, tapi percayalah. Saya teringat Elia ketika bangsa Israel mengalami kekeringan itu, ya, setelah itu peristiwa Nabi Baal. Elia menyuruh hujan, coba lihat apakah sudah ada tanda. Sampai 6 kali belum ada tanda. Tapi yang ketujuh, ada awan sebesar telapak tangan, dan kalau langit cerah terus tiba-tiba ada awan sebesar telapak tangan. Siapa manusia yang percaya bahwa itu akan hujan? Tetapi Elia melihat itu cukup untuk menjadi iman yang dia pegang bahwa Tuhan janjinya akan digenapi. Mungkin saudara belum melihat satu bukti yang begitu jelas, tetapi ada cahaya sedikit. Percayalah, di luar sana itu ada cahaya yang terang. Kalau saudara sedang di dalam ruangan tertutup, tiba-tiba saudara melihat satu titik cahaya dari luar, percayalah, di luar sana itu cukup terang. Kalau saudara belum melihat sesuatu yang benar-benar jelas, tetapi saudara melihat Tuhan mulai bekerja, tetap yakin, tetap percaya, jangan kendor, jangan mundur, tetap percaya, jangan pernah ragu sedikit pun. Karena itu kuncinya, saudara. Ibaratnya begini, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu, tetapi kita tidak melangkah. Ya, kita bukan anak kecil di hadapan Tuhan yang harus disuapi, yang harus, ya, tetapi kita harus melangkah. Melangkahnya apa? Dengan iman. Iman itu apa? Iman itu percaya Tuhan pasti. Nah, cirinya ini mungkin agak, tapi masih ada dalam ini. Kalau kita percaya, itu paling tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara, seringkali saudara Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal maupun yang tidak pikiran. Tapi saudara khawatir, saudara was-was, saudara takut. Jangan harap kita ada damai sejahtera. Ya, kalau kita sudah percaya, sudah yakin Tuhan, apapun yang kita alami, kita yakin. Saudara, saya bukan tidak ada masalah, saudara. Setiap orang punya pergumulan masing-masing, setiap orang perlu persoalan masing-masing. Tetapi kalau kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan begini, memang secara manusia kita berat, tapi kita benar mempercayakan Tuhan, ini hidup saya percayakan kepada Tuhan. Walaupun menurut kita itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau kita mempercayakan pada Tuhan, itu berarti kita sedang menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Kita tinggal percaya saja, saudara. Setelah itu kita bersuka-cita, kita beribadah, kita memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Baik, kita akan kembali. Lanjut PPT-nya. Nah, ini contoh-contoh beberapa peristiwa. Percaya kepada firman Tuhan itu adalah merespon, memandang sesuatu dengan menggunakan standar Allah. Contohnya Nuh, percaya dan melakukan perintah Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya, Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah perahu. Masyarakat waktu itu mencemoohkan dia. Jadi musim kemarau, ini bukan musim hujan. Dan yang fatal lagi, dia bikin perahu di mana? Di atas gunung. Bisa jadi, dan memang betul. Masyarakat waktu menganggap Nuh stres, Nuh gila. Saudara, dianggap gila, dianggap stres karena kita cinta Tuhan, tidak apa-apa. Daripada dianggap waras, tapi kita mengikuti dunia. Memang bagi dunia kita itu tidak masuk akal. Bagi dunia Tuhan itu tidak masuk akal. Karena akal mereka tidak nyandak, tahu tidak lutut untuk berpikir tentang Tuhan. Kenapa saudara ada di sini? Kenapa saudara menerima Tuhan Yesus? Karena Roh Kudus, ya, itu yang bekerja untuk kita semua, memberikan hikmat. Roh Kudus yang bekerja untuk saudara menerima Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita semuanya. Ya, kemarin ada ibadah penyuluhan Roh Kudus juga di sini kan. Nah, yang kedua, Abraham tidak mengetahui tempat yang akan dituju. Saudara, Abraham bilang,
pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saudara, Tuhan di mana? Terus mau pergi aja gitu. Pergi kemana? Ya pergi aja. Tetapi Abraham yang dia pegang adalah perkataan Tuhan. Ya. Perkataan Tuhan ini sesuatu yang bisa kita sangat bisa kita pegang. Ya, karena Tuhan tidak mungkin mengingkari perkataan dan janjinya. Dan Abraham keluar, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya percaya dan taat kepada firman Tuhan. Demikian juga ketika Abraham harus mengorbankan Ishak. Padahal disebut bahwa Ishak itu adalah, yang disebut keturunannya itu adalah keturunan dari Ishak. Yang Abraham pegang adalah hanya itu. Nah, kalau saudara baca di dalam Ibrani 1 dikatakan bahwa Abraham percaya menghidupkan orang mati. Artinya yang dipegang Abraham adalah janji Tuhan bahwa yang disebut keturunannya itu adalah dari Ishak. Walaupun saat itu Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, artinya Ishak dibunuh, Abraham yakin Tuhan tidak mengingkari janjinya. Entah bagaimana caranya, pasti Ishak itu masih hidup. Kalau waktu itu Abraham dicatat di sana, Abraham percaya Tuhan sanggup menghidupkan orang mati. Kenapa begitu? Karena Abraham bukan janji Tuhan. Kalaupun Ishak harus mati, disembelih, dikorbankan, Tuhan sanggup. Karena tidak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Dan terbukti iman Abraham. Makanya Abraham disebut bapak. Yang terakhir tadi Simon, kita sudah baca juga. Simon meletakkan skillnya, mengabaikan kepandaiannya, mengabaikan pengalamannya, bahwa dia adalah seorang nelayan, tetapi dia memilih percaya kepada Tuhan. Terakhir, nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu secara umum artinya adalah percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada kuasanya dan rancangannya. Artinya bahwa kalau kita kita taruh arti iman itu di dalam ayat 11, berarti bahwa percaya kepada Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Percaya kepada firman Tuhan itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dan seterusnya. Artinya iman itu bukan sesuatu yang pokoknya tutup mata, tutup telinga, pokoknya percaya itu. Tetapi iman itu mempunyai dasar yang kuat, yang saudara dan saya bisa pegang, saudara dan saya bisa percayai, dan itu akan terjadi karena firman Tuhan itu iya dan amin. Insyaallah pemain musik leader bisa maju ke depan. Saudara, kemenangan disediakan buat saudara. Amin. Tuhan berjanji untuk menolong saudara. Sekarang bagaimana respon saudara? Apakah kita masih ragu-ragu? Kita akan nyanyikan satu lagu yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik, janjinya iya dan amin. Janjimu ajaib, amin. Aku dalam kehidupanku, ku berserah di dalam perbuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib, berukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam perbuatanmu, ku percaya. Saudara penulis lagu ini mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa tidak ditulis, dilukis di dalam hati?
Kalau lukisan itu bisa kena air luntur, bisa kena minyak luntur. Kalau terukir itu timbul, saudara. Kalau terukir, saudara kalau lihat peninggalan ribuan tahun sejarah itu diukir, dipahat. Demikian juga firman Tuhan, janji Tuhan itu dipahat, diukir di dalam hati saudara dan saya. Jadi tidak akan terhapuskan, saudara. Dia tidak akan pernah lupa karena itu dilukir. Kena hujan, angin, apapun tetap terukir di dalam hati saudara dan saya, dan pasti digenapi. Sampai kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu yang kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Berserah di dalam kekuatanmu. Amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah hari ini kami belajar untuk percaya, bukan seperti Thomas. Hari ini kami diingatkan Tuhan, memang kadang kami kurang percaya. Tapi satu hal, pagi ini firman mengatakan kami harus percaya dengan janjimu yang ajaib, sebab kau Tuhan, kau bukan manusia yang lupa dengan janjinya. Engkau Allah yang luar biasa, engkau pencipta alam semesta yang tidak pernah melupakan janji. Biarlah segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala kegalauan hari ini kami letakkan di bawah salib-Mu, dan kami mengambil keputusan untuk percaya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pendeta Beneko Sudianto Tuhan, memberkati pekerjaannya Tuhan, memberkati pelayanan Tuhan, memberkati keluarganya, dimanapun nama-Mu berada, nama Tuhan dikemuliakan. Dan kami yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, biar kami melakukannya dan kami diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Kita boleh mengajarkan agar kita boleh tetap selalu percaya meskipun
belum terlihat jawaban, belum terlihat harapan yang kita inginkan ya, sesuai yang kita inginkan, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah lupa perjanjiannya. Dan kita akan memberikan sesuatu yang terbaik. Saya undang berkas yang melayani dan saya minta doa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh bersehati, memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami untuk boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau layak menyembah ya Bapa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Dalam Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan memberkati, dan apapun yang menjadi kerjaan hamba-Mu, biarlah Tuhan yang selalu menyediakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh tertanam dan bertumbuh subur di setiap kami, jemaat-Mu tempat ini ya Bapa, dan biarlah setiap jemaat yang mendengar boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri. Dan terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberi korban persembahan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau yang juga yang mengembalikan berlipat kali ganda ya Bapa, dan biarlah setiap persembahan kami itu boleh untuk menjadi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjalan. Shalom. Haleluya. Tuhan, kita bertemu dengan wajah yang ceria semuanya ya, karena habis liburan panjang, long weekend, banyak bepergian, dan juga sebentar pemuda juga akan retreat. Ya, saya percaya akan memberikan kesegaran buat kita semua, dan biarlah kedepannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Ketiku Sugianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengajak kita untuk percaya, lebih percaya, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan tahu persis. Sampai sekecil-kecilnya Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua.
Tuhan Yesus memberkati keluarganya, pekerjaannya, semuanya diberkati Tuhan. Pelayanan semakin berkembang. Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan, perlindungan, penyertaan, kasih sayang yang luar biasa dari Tuhan. Ya, amin. Kita juga semua yang mendengar, saya percaya kita semua juga mendapatkan berkat. Semua dapat berkat? Puji Tuhan, terima kasih. Pengumuman hari ini, hari Minggu terakhir, minggu kelima di bulan Mei, dan hari Rabu nanti kita akan ada persekutuan doa di tempat ini jam 7 malam, ya. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Mari semuanya datang untuk beribadah, berkumpul, saling menyaksikan cinta dan kasih Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Lalu karena Rabu sudah ada persekutuan doa, Jumat tidak ada doa malam, kita bertemu kembali di hari Minggu. Namun Sabtunya ada ibadah pemuda dan kaum wanita. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda dan juga ibadah kaum wanita, ya. Jangan lupa jam 6 sore. Setelahnya dilanjutkan dengan latihan. Untuk hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus, ya. Tuhan, ada tambahan Mbak, mungkin itu ya, ada tambahan, ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Sugiarto. Ya, hari ini kita diberi firman Tuhan, hatinya Tuhan, tentang percaya ini menggunakan, sebenarnya ini saya nggak tahu kenapa, sebenarnya mungkin minggu depan saya akan khotbah tentang kenaikan tingkat alias level, tapi pemuda hari ini berangkat dengan judul Next Level. Ya, jadi kita didasari dengan firman ini yang cukup saling, bukan saling, menguatkan kami semua, sehingga jemaat di sini semua akan naik level. Amin. Iya, pemuda di sini berangkat, cuma ini karena mungkin ada sesuatu dan lain hal sampai tadi pendeta yang nunggu ibadah, ya. Jadi mungkin lain kali kita harus lebih lagi. Saya ingin tadi dari Pak Pendeta Pak Sugiarto bahwa kita memang dasarnya kurang percaya manusia, sehingga saya tergelitik untuk sedikit membagikan ini. Katanya kita orangnya kadang tidak kalau kurang pengetahuan maka dia akan binasa. Ya, kenapa sih hukum di Indonesia ini menyatakan harus ada 2 orang saksi? Karena 1 orang saksi itu bukan saksi. Ini karena kurang percayaan kita. Ya, sehingga di dalam hukum itu diterapkan 1 orang saksi bukan saksi. Saudari Stefani ingat prinsipnya nulus testis, ya. 1 orang saksi bukan saksi, sehingga ini jangan sampai dulu zaman Belanda, KUHP kan dibikin zaman Belanda, jadi jangan sampai hanya orang karena 1 orang saksi orang satunya bisa dipidana, ya. Karena hukum di hukum di Indonesia ini viral, ya. Hukum di negeri Konoha ini kadang itu bisa dipermainkan dalam tanda kutip, ya. 2 orang saksi aja masih bisa dikondisikan, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena tadi kurang percaya itu, kemudian makanya harus ada 2 alat bukti dan sebagainya, 1 orang saksi bukan saksi, dan yang ketiga ini 1 kemajuan. Nah, ini 1 kemajuan, ini pengetahuan bagi kita semua. Semoga di sini karena kita iman kuat, semua iman kita kuat, semua anak Tuhan yang percaya kita dilindungi dari santet. Amin. Kalau 2
dulu saya beritahu Bapak Ibu santet tidak bisa dipidana. Tapi dengan KUHP yang baru mungkin dikerjain bahwa tidak diberitakan ini karena yang pendeta ini benar orang hukum juga. Ya, sekarang santet bisa dipidana di pasal 252 KUH perdata yang baru. Ya, jadi barang siapa main di sini tidak ada. Tapi kalau main dukun, kemudian Bapak Ibu juga saya ngajari ya, itu ada undang-undang ITE kita, barang siapa menyebarkan, barang siapa ini yang menyatakan dia itu sakti, dia bisa menyembuhkan dan sebagainya, kemudian ada korbannya, itu bisa dipidana. Dulu tidak bisa ya. Jadi tapi ini tidak mau, jangan dipakai dulu katanya Bapak Pembara bisa dipidana, kalau tak boleh dukun, enggak ya. Tapi justru pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya hari ini kita tidak percaya itu hal yang fatal. Terus pada waktu kurang percaya dia tenggelam. Untuk kita sudah belajar jangan tenggelam. Kemudian sesuatu yang membuat kita tidak percaya akan binasa. Bangsa Israel karena tidak percaya makanya muter aja 40 tahun. Ya, jadi Bapak Sugiharto sudah menyatakan gara-gara tidak percaya, kelihatannya kecil tidak percaya, tapi masalah itu tetap ada karena kita kurang percaya. Jadi hari ini ambillah rema, ambillah sesuatu dari firman Tuhan tadi, apa yang untuk kita. Biar kita percaya supaya kita akan melangkah untuk next level. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akhiri pada pagi hari ini, kita pujikan Yesus. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang
dalam segala kami mengucap syukur. Kami mengenakan tangan kami untuk Ibu Dewi yang adalah Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Ibu Dewi yang dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang daripadamu, hikmat yang daripadamu untuk mengerjakan segala sesuatunya di tempat kerja, di tempat usaha. Tuhan berkati. Turunkan berkat dalam nama Yesus, dengan juga kami berkati. Kami berkati Tuhan kandungan dari Ibu Dewi, yang memelihara janin sehingga terus bertumbuh, terus bertumbuh dengan sehat oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan memberkati, sehingga anaknya hidup nantinya akan menjadi anak Tuhan yang militan, menjadi hamba Tuhan yang militan. Terima kasih Bapak, juga untuk Kristus Tuhan memberkati, studinya Tuhan berkati, kesehatannya Tuhan berkati, apapun Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati untuk Kristus dan juga untuk hamba-Mu Tuhan Bedi yang melayani Engkau sebagai kepala keluarga yang membuka usaha, Tuhan mendatangkan keluarga dari utara, selatan, barat, timur. Berkat-Mu Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, berkati keluarga ini Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi orang akan percaya Tuhan karena di dalam kehidupan mereka ada Tuhan. Dia Tuhan dapatkan umur panjang Tuhan, kekuatan yang daripada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, ibadah ini Tuhan mengucap syukur, Tuhan memberkati juga tim kami bertugas, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Kami kembali dari Senin sampai Sabtu beraktivitas, tapi kasih karunia-Mu tidak pernah luntur, kasih karunia-Mu tetap ada, kasih karunia-Mu tetap Tuhan curahkan untuk orang-orang yang mau berjadi lelah untuk Engkau. Berkati Tuhan, berkati dan juga jemaat anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, saya sebentar akan retreat. Tuhan yang memberkati apapun yang terjadi hari ini dan besok. Di dalam retreat ada roh Tuhan, ada roh kudus yang membuat mereka menyala-nyala, membuat mereka maju untuk naik level Tuhan. Dan juga untuk jemaat dewasa yang lanjut usia, Tuhan menggendong sampai akhir, sampai Maranatha. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama. Berkat Indonesia, berkat kota di mana kami tinggal, sehingga sejahtera kami yang ada di kota itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan sudah kembali. Yang percaya katakan